Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga kalian semua dalam kondisi sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan semoga Allah senantiasa melindungi kalian semuanya. Amin ya robbal alamin. Anak-anak, kali ini kita belajar tentang puasa nazar. Puasa nazar. Sebelumnya, marilah kita awali dulu dengan baca doa mau belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis rohli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak-anak, pada kesempatan ini ada 3 saja tujuan yang harus kalian capai. Yang pertama, kalian bisa menjelaskan apa itu pengertian dari nazar dan puasa nazar. Selanjutnya bisa menjelaskan kafarat nazar, denda nazar, dan denda janji, denda kalau melanggar janji. Kemudian bisa menjelaskan hikmah puasa nazar. Sebelum kita belajar tentang apa sih puasa nazar itu, kita akan pelajari dulu tentang nazarnya sendiri itu apa. Baik, Ibu akan jelaskan, mudah-mudahan bisa kalian simak dengan baik dan bisa kalian pahami. Nazar itu berjanji akan melakukan kebaikan dengan niat mendekatkan diri kepada Allah, baik dengan syarat maupun tidak dengan syarat. Jadi gini nazar itu kita berjanji melakukan kebaikan. Ya, tujuannya ingin mendekatkan diri kepada Allah, baik ada syarat atau tidak ada syarat. Contoh gini, contoh nazar yang ada syarat. Ya Allah, saya janji kalau saya dapat ranking 1, saya akan berpuasa 3 hari berturut-turut. Nah, ternyata tidak dapat ranking 1, maka tidak jadi berpuasa itu kalau bersyarat. Atau sebaliknya ternyata betul dapat ranking 1, maka wajib melakukan puasa yang sudah pernah kita janjikan kepada Allah. Itu namanya nazar dengan syarat. Bagaimana nazar dengan tidak syarat? Contoh, ya Allah, saya berjanji pada saat ini saya akan sholat tepat waktu. Nah, itu janji loh, Allah yang menyaksikan, nggak pakai syarat. Nah, ketika sudah janji itu wajib dipenuhi. Jika tidak, maka melanggar sumpah kita, melanggar nazar kita. Itu sudah bisa dipahami ya nak ya, tentang nazarnya sendiri. Dan bagaimana kalau kita janji melakukan keburukan? Itu tidak termasuk nazar. Yang termasuk nazar adalah janji akan melakukan kebaikan, baik dengan syarat atau tidak. Ya, contoh janji melakukan keburukan, ya Allah, saya akan berjanji menfitnah dia. Nah, itu bukan nazar dan hukumnya dosa kalau dikerjakan. Kalau nazar kebaikan ini, nazar itu pasti kebaikan yang bisa mendekatkan diri kepada Allah. Paham ya nak ya? Jadi nazar ini bisa dengan syarat atau bisa dengan tidak ada syarat. Yang penting apapun yang kita sudah janjikan kepada Allah, maka itu hukumnya nazar, wajib dikerjakan, ya. Nah, apa yang dimaksud dengan puasa nazar? Puasa nazar itu berjanji melakukan puasa baik ada syarat atau tidak ada syarat, ya. Ada syarat, contoh, ya Allah, saya akan berpuasa 3 hari berturut-turut kalau saya dapat ranking 1. Tidak ada syarat, ya Allah, mulai sekarang saya akan rajin puasa Daud misalkan. Yang tadinya puasa Daud kan hukumnya sunnah, karena kita janjikan, karena kita nadarkan, hukumnya menjadi wajib dan harus kita kerjakan. Jika tidak, maka akan mendapatkan kafarat atau denda nazar. Bisa dipahami sayang ya? Lanjut. Nah, ini di sini ada contoh nazar dengan syarat. Nazar dengan syarat mewajibkan sesuatu atas dirinya karena ada sebab. Tadi sudah Ibu contohkan. Nazar tanpa syarat mewajibkan sesuatu atas dirinya tanpa ada sebab.
Nah, bagaimana jika kita tidak bisa memenuhi nazar kita, janji kita, maka terjadi kafarat terhadap kita. Kafarat nazar ada 4 ini di sini. Yang satu bisa milih salah satu dari 4 ini. Yang pertama, memberi makan kepada 10 orang fakir. Fakir atau miskin, bukan pada yatim ya. Tapi ini memberikan makan kepada 10 orang miskin. Kemudian atau memberikan pakaian kepada 10 orang miskin. Jika tidak mampu maka bisa memerdekakan hamba sahaya. Jika tidak mampu lagi maka bisa berpuasa 3 hari berturut-turut. Sebagaimana di surat Al-Maidah ayat 89. Yang artinya maka kafaratnya ialah memberi makan 10 orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberikan mereka pakaian, atau memerdekakan seorang hamba sahaya. Barang siapa tidak mampu melakukannya maka kafaratnya berpuasalah 3 hari. Itu tentang kafarat nazar. Hikmah puasa melatih disiplin waktu, keseimbangan dalam hidup, mempererat silaturahmi, peduli terhadap sesama, berhati-hati dalam berbuat, melatih manusia agar lebih tabah, melatih hidup sederhana dan menjadi lebih banyak bersyukur. Pada kesempatan ini itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Semoga bisa bermanfaat dan bisa kalian pahami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.